في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'ain la yusma' Rabbana zidna ilman warzuqna fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Jamaah salat subuh lan kajian ba'da salat subuh wonten di Masjid Thahirah, bapak-bapak, ibu-ibu, para sederek muslimin muslimat rahimakumullah wa arsyadakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur monggo sarang-sarang kita tansah aturaken dumateng rasanipun Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang maha welas lan asih, ingkang Allah Subhanahu wa taala sampun taksih lan terus fa insyaallah mari kita sedaya nikmat karunia lan anugerah. Malikinipun nikmatuddin, iman lan Islam, kesehatan lan kesempatan. Ugi Allah mari kita sedaya nikmat ingkang ngendikanipun Al-Alamah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah wonten ing kitabipun I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, nikmat ingkang boten kalah agengipun tinimbang nikmat iman Islam. Inggih menika napa? Nikmat sihatut tasawur wa husnul iradah. Sihatut tasawur menika napa para jamaah? Artosipun cara pandang yang benar, cara berpikir yang benar. Dengan cara berpikir yang benar ini akan melahirkan husnul iradah, tindakan yang benar. Kita sedaya tiyang ingkang beriman, cara berpikirnya memandang kehidupan ini adalah kita sedaya meyakini gesang kangge ibadah dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memahami bahwa hidup ini untuk ibadah, maka perbuatannya menyesuaikan dengan cara pandangnya. Kita sedaya nindakaken ibadah. Kita tansah jumenengaken dawuhipun Allah salat sehari semalam 5 kali. Wonten ing bulan Ramadan kita sedaya siam, kita ngedalaken zakat bagi yang berkelebihan harta, menunaikan zakat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pramila monggo sareng-sareng sihatut tasawur itu akan senantiasa terjaga para jamaah lewat upaya kita sedaya aktif memperdalam, menambah-nambah pangertosan agami kita sedaya kanthi tolabul ilmi, mencari ilmu. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah nampi amal kesaenan kula panjenengan sedaya lan maring kita sedaya istiqomah. Amin. Shalawat lan salam monggo mboten kata lompen sareng-sareng tansah kita sampaiaken lan sanjungaken dumateng Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto umat manusia saking panggesangan ingkang boten sae tumuju panggesangan ingkang sae kanthi nur utawi cahaya dinullah Islam. Mugi-mugi kanthi usaha kita sedaya nglaksanakaken napa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Nabi, tuladhanipun Kanjeng Nabi, meja ingkang ing yaumil kiamah kita pikantuk syafaatipun, syafaatul kubra min Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamarahimakumullah, alhamdulillah ugi enjang dinten punika kita tasih dipun paringi nikmat Allah Subhanahu wa taala dibangunkan dari kematian kecil kita, nggih menika tilem kita, sari kita. Tilem menika kawestanan maut sughra,
Jalaran nalika tilem roh kita diambil, digenggam, dipegang oleh pemiliknya, nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbangun dari tidurnya berarti nyawanya dikembalikan lagi, dilepaskan lagi. Sedangkan orang yang ketika tertidur tidak bisa bangun lagi untuk selama-lamanya, maknanya adalah nyawanya digenggam terus, dipegang terus oleh sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menikalah rahasianipun punapa kita sedaya kedah ngucap donga nalika wungu saking tilem, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita sementara waktu. Dan ingat, kita nanti semuanya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajian subuh wonten ing Masjid Thahirah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang mugi tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kajian ing dinten punika sareng-sareng kita nyinau materi nggih menika bab al-munjiyatu min adzabil qabri. Al-munjiyatu min adzabil qabri. Amal-amal penyelamat. Amal-amal penyelamat dari siksa kubur. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesungguhnya di antara perkara yang paling dikhawatirkan orang beriman setelah kehidupannya di dunia ini, saestu sanes nasib keluargane. Bagaimana nanti anakku, bagaimana nanti suamiku, bagaimana nanti istriku, semuanya ada yang ngurus. Bukan juga mengkhawatirkan nasib pekerjaannya, sepeninggalku nanti bagaimana, siapa yang akan melanjutkan, siapa yang akan meneruskan, sudah ada yang ngurus. Kemudian mengkhawatirkan nasib orang tua, bapak dan ibu, nasib saudara kandungnya, semuanya sudah ada yang ngurus. Tapi yang paling dikhawatirkan bagi seorang mukmin setelah kehidupannya di dunia ini, para jamaah, nasib dia di alam berikutnya, yaitu di alam kubur. Pripun kita sedaya mboten kuatos para jamaah, sedangkan seorang sahabat Nabi mulia yang dijamin surga saja merasa khawatir tentang nasib dia di alam setelah dunia, yaitu alam kubur. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, para jamaah, nalika nglewati pekuburan dumadaan nangis. Kana Utsman radhiyallahu taala anhu idza waqafa inda qabrin baka ma la yubkihi inda dzikril jannah wan nar. Dia tidak menangis ketika disebutkan di hadapannya tentang surga dan neraka. Surga itu nikmatnya demikian-demikian, neraka itu siksanya demikian-demikian. Terharu atau takut kemudian menangis. Tapi ketika sedang berdiri di hadapan kuburan, beliau menangis terseduh-seduh. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, apa yang menjadikan engkau menangis sedemikian rupa wahai Utsman bin Affan? Padahal engkau ini adalah dijamin surga. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menjawab, innal qabra awwalu manazilil akhirah fa inna minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yunji minhu fama ba'dahu asyad. Sesungguhnya alam kubur adalah persinggahan pertama sebelum seseorang kembali ke akhirat. Semua orang pasti melewatinya. Maka sesiapa yang selamat darinya, di alam kubur dia selamat, maka perjalanan berikutnya lebih mudah, lebih gampang. Tetapi barang siapa di alam kubur ini sudah celaka, maka perjalanan berikutnya lebih berat, linangkung rekaos para jamaah.
Niku ingkang dadosaken napa Utsman bin Affan khawatir kira-kira nanti di alam kubur itu dia bisa lancar ndak melewati. Lajeng Utsman bin Affan membacakan hadis yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma raaitu mangdharan qattu illa wal qabru asyaddu minhu. Tidak pernah aku menyaksikan sebuah pemandangan yang lebih mengerikan daripada kejadian-kejadian yang ada di alam kubur. Lo alam kubur Ustadz itu kan perkara gaib, nggih leres. Tetapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara gaib sebagiannya diberi tahukan, tidak semuanya. Tentang hari kiamat Rasulullah tidak diberitahukan menika perkara gaib. Tentang nyawa kapan itu waktu dicabutnya Rasulullah tidak diberitahukan. Tetapi berkaitan perkara gaib sanesipun seperti azab kubur, nikmat kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diparingi ngertos Allah Subhanahu wa taala. Mila jamaah ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala, tiang beriman niku nalika piyambakipun ngimani rukun iman ingkang kaping gangsal nggih menika iman kepada hari kiamat, maka dia juga harus mengimani kepada 5 alam ingkang dipun ciptaaken Allah Subhanahu wa taala. Terus tiang beriman datang dinten kiamat niku mboten namung iman kepada kejadian hari kiamat berupa kehancuran alam semesta para jamaah mboten. Tetapi sebelum terjadinya hari kiamat ada alam-alam yang dilewati. Sakmbotenipun wonten gangsal. Nomor setunggal alam azali naminipun. Alam napa para jamaah? Alam azali. Alam sebelum adanya makhluk hidup. Utawi kawestanan alam takdir. Rasulullah ngendika akan innallaha khalaqa maqadiral khalqi qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah. Sesungguhnya Allah menciptakan takdir-takdir makhluk sebelum diciptakan langit dan bumi, jaraknya 50.000 tahun. Saderenge wonten langit lan donya niki sampun enten kehidupan, sampun enten alam naminipun alam azali, pra kehidupan, pra adanya makhluk. Sakbare niku nembe enten namanipun alam ruh. Enten apa? Alam ruh utawi alam rahim. Diciptakan langit dan bumi, termasuk diciptakan jin, termasuk diciptakan binatang, tumbuhan, dan juga manusia. Lajeng napa? Bertempat di sebuah alam naminipun rahim, kecuali 2 makhluk. Yang satu nyata, yang kedua mitos. Makhluk manusia yang tidak melewati alam rahim. Sinten? Mbah Adam. Mbah Adam, manusia pertama diciptakan langsung dari tangannya Allah Subhanahu wa taala. Menika hak, menika nyata. Sing nomor kalih Sun Gokong. Nek Sun Gokong mitos nggih. Sun Gokong niku mboten lahir saking rahim seorang wanita ning meletek saka watu. Tapi itu mitos, mboten bener. Semuanya selain Nabi Adam melewati alam rahim meskipun tanpa wasilah seorang bapak seperti Nabi Isa alaihi salam bisa ada di alam ruh, di alam rahim Ibunda Maryam karena diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakbare niku para jamaah kita pindah datang alam sakbibaripun yaitu alam dunia, lahir ke dunia. Setelah alam ke dunia rampung, dia akan masuk alam barzakh utawi alam kubur. Alam barzakh meniku istilah sing linangkung bener tinimbang napa alam kubur. Karena ada sebagian orang meninggal dunia tidak dikubur. Nggih napa mboten? Lajeng nek wong niku matine sedane mboten dikubur, lajeng piyambake mboten nglewati alam barzakh, nglewati.
Maka sejatinya istilahnya adalah alam barzah. Contohnya tiang ingkang meninggal dunia karena kecelakaan pesawat terbang, meledak, jasadnya remuk berkeping-keping, tidak bisa ditemukan, tidak bisa dikubur. Lantas nopo tiang kalau wau langsung nyidat datang alam akhirat. Tetap dia akan mengalami alam barzah, akan mengalami pertanyaan malaikat juga, akan mendapatkan siksa dan juga nikmat juga. Sakbare niku para jamaah nembe kita sedaya wangsul dhateng alam keabadian nggih menika alam akhirat nggih, alam akhirat. Mila jalaran alam kubur menika enten kehidupanipun, di sana ada siksa, di sana ada nikmat-nikmat. Monggo sareng-sareng kita sedaya menyiapkan diri supaya bisa lewat dengan selamat wonten ing alam barzah menika. Antawisipun dalil ingkang jelasaken bilih alam barzah itu ada kehidupannya, alam barzah itu ada azab dan juga nikmatnya. Ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayatipun 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Neraka geni sing kangge ngobong tiang-tiang ingkang samangke dipun lebetaken nerakanipun Allah Subhanahu wa taala dinampakkan kepada mereka. Mereka niki sinten? Fir'aun dan bala tentaranya. Niki kangge iktibar, kangge pelajaran. Fir'aun karena kejahatannya, bala tentaranya, para pembela kezaliman itu diabadikan di dalam Al-Quran dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan siksa untuk mereka. Sebelum nanti hari kiamat disiksa dulu. Wonten ing alam kuburipun. Dengan bentuk siksaan apa? Neraka, api itu dinampakkan kepada mereka setiap pagi dan sore hari. Geni sing ajeng ngobong Fir'aun lan tentaranipun kala wau diperlihatkan. Senajan mung diketokke para jamaah niku enten akibate napa? Ketakutan yang luar biasa. Kaya dene pangapunten tiyang ten alam donya niku ajeng ngadepi vonis mati. Saya digantung, saya ditembak, niku nek ndelok alat sing ajeng eksekusi niku pripun rasane? Takut luar biasa. Guluku sok mben dilebokke ning tali kuwi. Awakku dicencang, banjur dibedil. Takut luar biasa. Maka Fir'aun juga seperti itu, juga bala tentara dinampakkan itu api nanti yang akan membakarnya. Dan nanti pada hari kiamat masukkan Fir'aun dan juga bala tentaranya ke dalam siksaan yang pedih, ke dalam siksaan yang berat nggih menika wonten ing akhirat. Menika nedahaken pilih di alam kubur itu sudah ada bentuk siksaan. Dan orang yang disiksa di alam kubur para jamaah pangapunten menika tiyang ingkang mendapatkan muqaddimah adab, pendahuluan adab, pendahuluan siksa. Sedangkan orang yang sudah mendapatkan nikmat di alam kubur, dia juga mendapatkan pendahuluannya nikmat di alam kubur sebelum nanti mendapatkan azab ataupun nikmat sesungguhnya di alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala ugi ngendikaaken wonten surat Toha ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatanipun Gusti Allah, maka kami akan berikan baginya kehidupan yang sempit. Para ulama tafsir jelasaken kehidupan yang sempit niku wonten ing pundi? Alam kubur. Bagi orang yang menolak peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, terus menerus tenggelam di dalam perbuatan dosa, dikasih kehidupan yang sempit. Kuburan ingkang asalipun wujudipun sampun apa? Sampun sempit, sampun alit, semakin disempitkan lagi sehingga menjadikan tulang-tulangnya remuk, tulang-tulangnya hancur.
Tetapi kalau orang mendapatkan nikmat kuburan ingkang asalipun sempit, dilapangkan sejauh mata memandang, diluaskan sejauh mata memandang. Bapak Ibu ingkang mugi tansah dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala, salajeng napa mawon al munjiat, amal-amal penyelamat saking siksa kubur menika kala wau. Nomor setunggal para jamaah inggih punika al istiqomah ala taatillahi azza wa jalla. Niku nomor setunggal amal penyelamat dari siksa kubur. Istiqomah ngajek-ajeki nindakaken amal ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila monggo sareng-sareng kita ingkang sampun dipun paringi gampil Gusti Allah jagi salat, maca Quran, sedekah, bekti dateng tiang sepuh dipun istiqomai, dijaga sampai akhir hayat. Karena amal-amal itu para jamaah yang nanti akan membela kita, menyelamatkan kita di alam kubur. Allah Subhanahu wa taala dawuh ing Al-Qur'an surat Fussilat ayat 3 Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ila akhiril ayat. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, saya hanya menyembah Allah, lajeng ucapan tadi dia pegang teguh sampai mati, tegese istiqomah, maka orang itu akan dihampiri para malaikat untuk membantunya, untuk membelanya. Malaikat tadi mengatakan alla takhafu wala tahzanu, kowe wong iman aja wedi aja khawatir, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kapan berkata seperti ini? Ketika mayat dimasukkan ke dalam kuburannya. Kalau dia orang beriman melazimi amal soleh, malaikat tadi akan datang membelanya. Wonten hadis dipun terangaken para jamaah, sesungguhnya mayat kalau sudah diletakkan ke dalam alam kuburnya, dimasukkan ke dalam liang kubur, sesungguhnya dia mendengar bunyi langkah kaki orang yang mengantarnya pulang kembali ke rumah masing-masing. Mung mireng mung krungu ning boten saged celuk-celuk. Lah nek saged celuk-celuk tur jenengan krungu malah repot niku nggih. Aku aja mbok tinggal kancanono ning kene. Nek ade krungu malah repot niki. Dia mendengar suara serandal langkah kaki orang kembali ke rumahnya masing-masing. Dia mungkin juga minta tolong untuk ditemani, tetapi tidak bisa didengarkan. Fa in kana mu'minan, kalau yang meninggal ini orang beriman, kanatis sholatu inda ra'sihi, ibadah sholat akan berjaga-jaga di atas kepalanya. Wa kana siyamu an yaminihi, ibadah puasa berjaga-jaga di sebelah kanannya. Wa kanatiz zakatu an shimalihi, ibadah zakat jaga-jaga di sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairat minas shadaqati wassillati wal ma'rufi wal ihsan ilan nas inda rijlaihi, dan amal-amal soleh lainnya berupa sedekah, silaturahmi, berbuat baik kepada orang tua dan berbuat baik kepada umumnya manusia, itu berjaga-jaga di arah kakinya. Ketika datang siksa kubur dari arah kepala, dilawan oleh sholat. Maki bali madkhulun, kamu siksa kubur tidak ada tempat lewat sini. Ketika dia hendak masuk lewat arah kanan, dijogo, dilawan sinten para jamaah? Ibadah zakat, ibadah siam. Dia mengatakan maki bali madkhulun, tidak ada tempat di sini. Lewat kiri dilawan oleh zakat, maki bali madkhulun, tidak ada tempat di sini. Masih ada kesempatan satu lagi dari bawah, sing jogo malah pirang-pirang. Maki bali madkhulun, tidak ada tempat masuk dari arah sini. Maka karena siksa kubur tidak bisa masuk, yang dipersilahkan masuk napa para jamaah? Nikmat kubur. Niki yang nanti akan membela kita.
yang nanti akan menjaga kita ketika ada ancaman siksanya. Nggih menika amal-amal soleh. Pramila monggo sareng-sareng kita sedaya istiqomahi. Nomor kalih para jamaah, amalan ingkang saged nyelametaken saking siksa kubur al-mudawamatu ala thaharati wa tarkin namimah. Menjaga kesucian dan juga meninggalkan dosa namimah. Dosa namimah niku dosa adu domba. Ya kancane adu pitik, ya kancane adu napa melih. Itu meninggalkan dosa napa menjaga toharah kesucian. Toharah menika enten kalih para jamaah. Toharatun nafsi wa toharatul jasad. Menjaga kesucian jiwa. Kanthi napa? Nebihaken piyambak saking dosa syirik, saking dosa-dosa ageng, saking dosa-dosa alit. Niku toharatun nafsi, menyucikan jiwa. Lajeng toharatul jasad, mensucikan badan dengan apa? Dengan mandi, dengan wudu, dengan dia istinja, dan juga napa menika dia melakukan rangkaian toharah yang objekipun nggih menika badan kita sedaya. Orang senantiasa menjaga wudu para jamaah sebagaimana sahabat Bilal bin Rabah nggih. Setunggaling dinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggumun kalih sahabate Bilal bin Rabah, "Hai Bilal, amalan apa yang kamu jaga, kamu kerjakan sampai aku mendengar serandalmu itu sudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala?" Ampun jenengan lajeng protes, "Halah sing mlebu swarga sandale tok, wonge ra katut." Mboten. Niki tandane tiyang mboten sinau usul fikih. Maksudnya napa? Sing disebutke sandal niku maksudnya ya kabeh. Kalau sandalnya saja masuk surga, apalagi pemilik sandalnya ngoten. Ternyata Bilal bin Rabah menjaga satu amalan nggih menika, tidaklah aku dalam kondisi hadas kecuali aku kemudian berwudu. Setelah itu sholat 2 rakaat, namanya sholat tuhur. Pokoknya bar hadas kentut wudu meskipun tidak untuk sholat, menjaga kesucian. Itu fadilahnya bisa menjaga dari siksa kubur. Termasuk napa menika menghindari dosa namimah adu domba, yaitu menginginkan 2 orang tidak saling akur. Datang kepada fulan A, datang kepada keluarga A, datang kepada kelompok A, mengatakan tentang B sesuatu yang tidak benar. Datang kepada fulan B, datang kepada keluarga B, kelompok B mengatakan tentang A sesuatu yang tidak benar. Sehingga ketika ketemu benora akur, biar saling memfitnah, biar saling berselisih. Niku perbuatan adu domba. Orang kalau melakukan seperti itu tidak sempat bertaubat sebelum meninggal dunia akan disiksa nanti di alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika nglewati kalih kuburan lajeng paring dawuh, innahuma la yu'adzaban. Sing manggon ning kuburan loro iki lagi disiksa Gusti Allah. Wa ma yu'adzabani fil kabir. Disiksanya itu bukan karena melakukan dosa yang besar, dosa yang dicela oleh banyak manusia. Yang satu karena tidak menjaga kesucian, yaitu tidak bersuci setelah buang air. Tidak bersuci setelah buang air, setelah kencing. Mari kita bersama-sama jaga anak-anak kita. Nggih, jaga anak-anak kita. Ampun peh cik cilik ngaten nggih. Niku lajeng ketika buang air kecil, ya wis kono ngatur kono wae, bar kuwi terus katokan, ampun. Ya ampun. Tetapi di mana anak kita buang air kita ikuti. Setelah itu apa? Pastikan setelahnya bersuci. Nek empun biasa wiwit alit ngoten niku insyaallah mengkih agenge njaga kesucian. Kula niku nate Bapak Ibu. Napa menika mantuk saking kegiatan nitih motor disalip kalih taksi, mobil taksi. Wes ngoten nggih. Ngertos-ngertos kok taksi kalau minggir ten pinggiran dalan. Loh, ngopo kaya apa njikuk penumpang.
Mboten, nguyuh ten pinggir dalan. Sopir niku. Padahal pom bensin nggih enten. Musola masjid sing dilewati nggih enten, ning pilih kalen. Terus niku cawi napa mboten? Nggih mboten. Ngatur ngoten mawon nggih. Nek cokot ula pripun. Masya Allah. Itu akibatnya berat nanti. Dan yang satunya yamsi bin namimah, melakukan perbuatan dosa, sukanya jadi adu domba. Maka siapa menjaga toharah, menghindari dosa namimah, insya Allah nanti dijaga dari siksa kubur. Lajeng ingkang nomor 3 para jamaah, al-iksaru min dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka radban min dzikrillah, enten setunggaling sahabat nyuwun napa menika nasihat dateng Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Nabi, sukani kula nasihat amal. Sukani kula nasihat amal. Lajeng kalih Kanjeng Nabi dipun paringi nasihat amal, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Aja mbok dadekke lambemu garing. Garing saking zikir dateng Allah Subhanahu wa taala. Bikin lidahmu, mulutmu senantiasa basah dengan apa? Zikrullah, basahnya dengan zikrullah. Ada orang mulutnya senantiasa basah dengan apa? Banyak minum, banyak makan, banyak ngerumpi, banyak ngomong, tapi basahnya lisan ini adalah dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menika zikir tasbih, nggih menika ucapan subhanallah. Saya zikir tahmid, ucapan alhamdulillah. Saya zikir takbir, ucapan Allahu akbar. Zikir tahlil, ucapan la ilaha illallah. Zikir hauqalah, ucapan la haula wala quwata illa billah. Kanjeng Nabi kemawon napa menika yadhkurullah fi kulli ahyani, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaannya. Bahkan kita tetap diperintahkan untuk mengingat Allah meskipun sedang di kamar mandi. Mila wonten ing kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ingkang dipun serat dening Imam An-Nawawi dibahas wong niku nek nyang jero kamar mandi oleh ora to maca Quran. Asal napa mboten Bapak Ibu? Maca Quran angsal napa mboten utawi murojaah tikrar ning kamar mandi? Boleh, boleh. Kalau kamar mandinya ndak ada kakusnya, ndak ada WC-nya, yang buat BAB itu boleh. Nek kondisine terpaksa, mungkin pas DM lebet kok lawange kekunci, nggih, kekunci ra iso metu, celuk-celuk, bengok-bengok mboten enten sing nulungi. Sambil menunggu orang yang nolong, lah ngopo terus ngalamun. Nah, dia orang yang hafal Al-Quran, tikrar di dalam kamar mandi boleh, boleh. Tetapi kamar mandi yang ada apa-apanya. Neng boten angsal sengaja wong masjid enek, nggih, wong panggonan sing resik nggih enten kok milih kamar mandi. Kalau kondisi niki saking nopo? Saking Allah Subhanahu wa taala menginginkan jangan sampai kita itu lalai dari zikir kepada Allah. Sampai-sampai meskipun kamu berada di dalam kamar mandi tetap zikir kepada Allah, mengingat Allah. Khairul waqti waqtun lidzikri wa khairul dzikri tilawatul Quran. Sebaik-baik waktu adalah waktu untuk berzikir dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an itu adalah wirid yang paling bagus. Rasulullah SAW bersabda, man ma'amila ibnu adam amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah. Tidaklah anak turun Nabi Adam nggih menika kita sedaya melakukan satu amalan yang paling menyelamatkan dirinya dari azab kubur, dari azab Allah, azab kubur maupun azab di neraka, kecuali amalan itu adalah zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu penguat hati Bapak Ibu, zikir itu pelembut hati. Siapa yang hidupnya pengen kuat, siapa yang hidupnya pengen tabah, siapa yang hidupnya pengen istiqomah, banyak zikir. Siapa yang pengen hatinya lembut, gampang nompo nasihat, tidak mudah marah, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila nikulah hikmah
punapa enten kitab judule Al-Adhkar ingkang dipun tulis Imam An-Nawawi. Ada kitab namanya Al-Adhkar, kumpulan doa-doa. Kuandel sangat bukune niku. Saking pentingnya zikir doa kangge tiyang-tiyang ingkang beriman, menguatkan hati, melembutkan hati. Lajeng nomor pinten napa lho? Nomor sekawan nggih. Nomor sekawan nggih menika al-iksar min doa ta'awud, memperbanyak doa ta'awud. Secara khusus nih kalau wau wirid dzikir secara umum niki khusus doa ta'awud. Nggih menika diwaos nalika kita salat sakderenge salam bar maca tahiyat. Wonten ing tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Nek ten gene salat jamaah imam dereng salam. Nggih nek imam salam nggih tumut salam. Ampun imam salam lah kurung ta'awud tok. Ta'awud sik no. Enggak boleh. Karena kalau dalam salat berjamaah patokane imam. Imam ngerampungke, kita sudah tumut ngerampungke. Tapi kalau salat sendirian diupayakan. Jangan salam meskipun sudah rampung baca doa tahiyat akhir kecuali membaca dulu doa ta'awud. Yaitu ta'awud dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masihi dajjal. Minta perlindungan Allah dari 4. Minta perlindungan dari siksa kubur, dari neraka jahanam, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Masih Dajjal yang nanti akan turun di akhir zaman.